Halo teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara saya bisa mendapatkan 100 juta pertama di usia 20 dan pengalaman ini saya akan bagikan kepada teman-teman secara gratis. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Kita akan bedah, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, terutama teman-teman subscriber di Arwinsyah ya. Untuk bisa mendapatkan 100 juta pertama itu adalah apa yang harus kita tekankan. Yang pertama adalah teman-teman coba ubah dulu pola pikir. Mindset kita diubah dulu nih. Artinya gimana Mas Didik ya? Kita belajar untuk bermindset orang kaya teman-teman ya. Ini mindset, pola pikir dan lain sebagainya. Artinya apa mindset orang kaya itu? Ya salah satunya adalah tidak meminta-minta ya. Jadi teman-teman mulai sekarang ya gimana caranya ya teman-teman mulai tidak pernah meminta, latih pola pikir kita. Contoh salah satu orang yang suka meminta-minta yaitu oleh-oleh dong, traktir dong, ada gratisan enggak dan lain sebagainya. Nah itu adalah mental seperti itu mulai kita hindari teman-teman sekalian. Kita bermental kaya. Bermental kaya itu seperti apa ya? Kalau kita ngumpul sama teman ya coba kita yang traktir dan lain sebagainya. Ketemu sama keluarga, kalau bisa kitalah orang yang memberikan traktir kepada keluarga. Jadi bukan kita yang meminta traktir. Ya, kalau bisa rebut-rebutan nggak ada masalah gitu kan. Nah, itu mental kaya teman-teman sekalian. Jadi pola pikirnya diubah dulu. Yang kedua, mental kaya yang kedua adalah ya teman-teman jangan pernah ada istilah susah Mas, berat Mas. Apa-apa dibilang berat, apa-apa dibilang susah. Anggap aja itu sebagai tantangan teman-teman sekalian. Ya, ini insya Allah akan menjadi tantangan saya berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa melewati ini semua. Jadi jangan dibilang berat, jangan dibilang itu susah. Jadi istilah susah, istilah berat ya tulis di dalam kertas ya teman-teman robek ya teman-teman kumpulkan dalam satu genggaman, kemudian buang di dalam sampah. Jadi di dalam mindset kita susah, berat, nggak bisa, kemudian saya takut dan lain sebagainya, itu kita buang semua di dalam sampah. Ya, itu pola mindset yang harus teman-teman buat dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya diskusi sama teman gitu kan, enggak lah, gua nggak bisa. Istilah kalimat gua nggak bisa nih. Ya, untuk bisa mendapatkan 100 juta pertama, gua nggak bisa nih bikin konten. Aduh, susah kayaknya ya. Kalimat-kalimat susah ini mulai dihindari teman-teman sekalian. Oke ya. Itu yang pertama ya, pola mindset yang teman-teman harus tanamkan dulu tuh ya, pola kaya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai mencari penghasilan tambahan. Ya, mulai mencari penghasilan tambahan. Mulai dari mana Mas Didik? Mulai dari produk. Nah, teman-teman mulai lihat tuh, produk apa yang bisa saya jual ya? Penghasilan tambahan apa yang bisa saya dapatkan ya? Kalau saran saya mulai dari produk jasa. Kemampuan teman-teman yang bisa dijual mulai dijual tuh. Misalnya freelance ya. Kalau bisa desain ya udah jasa desain. Kalau bisa ngoding, jasa ngoding, jual produk online ya, kemudian offline dan lain sebagainya. Ada peluang dikit jadikan itu sebagai ya penghasilan tambahan. Affiliate marketing ya teman-teman ngerti bagaimana dapatkan link affiliate, sebarkan kemana-mana. Punya privat matematika, jago matematika, jual jasa privat matematika. Yang seorang sarjana hukum, konsultan hukum, ya udah keluarkan jasanya, jasa konsultan hukum. Yang bisa matematika, kimia, fisika, biologi, bikin namanya privat ya matematika ya. Jadikan itu penghasilan tambahan untuk yang bisa teman-teman ya dapatkan pundi-pundi uang untuk bisa mengumpulkan 100 juta pertamanya. Maka teman-teman mulailah cari penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan bisa dari produk jasa yang bisa teman-teman jual. Ya saya dulu ya bisa baca Quran, saya kori pernikahan, jasa kori pernikahan. Ada beberapa murid saya dia bisa renang, jasa privat renang dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman-teman kalau sudah dapat produknya, dapat jasanya, fokus, belajar fokus. Ya, belajar fokus itu artinya apa? Kuatlah di kekuatan. Kuatlah di kekuatan. Kalau merasa itu kekuatan teman-teman sekalian, ya udah fokuslah di sana. Contoh, saya alhamdulillah saya bisa SEO ya, 5 tahun saya bikin konten SEO nggak pernah berhenti teman-teman sekalian. Fokus. Orang itu bukan melihat siapa yang jago semua, enggak. Tapi orang bisa melihat dia aktif ya, kemudian dia fokus di satu bidang yang dia punya. Cristiano Ronaldo bisanya main bola, udah dia main bola aja ya, fokus dan lain sebagainya. Kuat di kekuatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mulai belajar kelola keuangan teman-teman sekalian. Ya, mulai belajar kelola keuangan. Contohnya gimana? Kalau saran saya, teman-teman sekalian, kalau mau beli ya, belilah sesuatu yang dibutuhkan. Paksa, nggak ada masalah kalau sesuatu yang dibutuhkan. Tapi jangan pernah membeli sesuatu yang sekedar kita inginkan, walaupun diskon. Guru saya mengatakan kalau emang butuh, beli.
walaupun mahal. Tapi kalau nggak butuh, jangan beli walaupun diskon. Makanya, hal yang kita perjuangkan adalah konten, maka belilah HP yang terbaik mungkin. Hal yang kita perjuangkan adalah mic, beli mic yang terbaik mungkin. Hal yang kita butuhkan adalah laptop yang kualitas bagus, beli laptop yang berkualitas bagus. Kalau sesuatu yang dibutuhkan, walaupun mahal, perjuangan untuk beli. Maka ketika itu Atta Halilintar pernah ditanya kenapa beli sepatu kok bisa mahal sekali. Dia bilang karena sepatu inilah ya salah satu wasilah saya ketika saya bisa tampil di depan. Karena sepatu ini ya yang bisa melahirkan omset puluhan miliar dan lain sebagainya. Nah, kalau dia bisa melahirkan omset puluhan miliar besar dan lain sebagainya, ya teman-teman beli yang terbaik. Maka kemarin saya waktu ketemu salah satu SEO spesialis juga gitu kan, yang menurut saya penghasilannya udah puluhan juta. Ya mungkin penghasilan dia bayangan saya bisa 70-80 juta. Tapi laptop dia masih laptop burik gitu kan. Saya bilang beli aja laptop karena itu yang dibutuhkan. Itu senjata kamu bisa berpenghasilan, beli yang terbaik mungkin. Gitu teman-teman sekalian. Sama kalau emang teman-teman sekalian adalah seorang pembisnis makanan, kompornya adalah yang menyebabkan wasilah berpenghasilan tadi, beli kompor terbaik mungkin. Yang jualan roti dan sebagainya, wadah dia butuh yang terbaik, beli yang terbaik. Nah itu namanya kelola keuangan dengan bagus tuh seperti itu. Dia produktif ya. Kalau kita mampu menahan sesuatu itu jauh lebih baik. Maka teman-teman kalau emang nggak mampu, misalnya sudah jangan dibeli. Ya misalnya ya, aduh saya pengen beli mobil Mas Didik. Nah sekedar pengen mending nggak usah. Ya mending nggak usah. Ya saya pun kalau ditanya kenapa Mas Didik nggak ganti-ganti mobil ya, saya bilang Insya Allah ya bagi saya kalau saya udah cukup, udah itu saja. Karena kelola keuangan menurut saya itu jauh lebih penting. Itu yang keempat ya. Kita menahan sesuatu yang sekedar kita inginkan. Walaupun kita uangnya ada, itu menahan jauh lebih baik. Itu yang keempat ya. Yang kelima, investasi. Mulai itu investasi leher ke atas pengetahuan. Maka teman-teman mulai ya. Kenapa dia bisa? Kenapa saya nggak bisa? Kenapa dia bisa berpenghasilan miliaran? Kenapa dia bisa berpenghasilan ratusan juta? Berarti ada pola gaya bermainnya nih yang berbeda dengan saya. Pola strateginya yang berbeda dengan saya. Bisa kita lakukan dengan mengikuti pola belajar dia itu seperti apa. Apa sih yang harus dia pelajari? Oh dia belajar bagaimana cara memasarkan produk. Oke, gua belajar bagaimana memasarkan produk. Ilmu juga penting teman-teman sekalian. Kalau emang dibutuhkan ilmu tersebut kejar ya. Makanya saya kalau ketemu saya butuh banget sama ilmu bagaimana menjual produk. Sudah saya kejar itu. Karena ibarat kata adalah kalau bisa belilah ilmu, carilah ilmu yang kita butuhkan. Bukan sekedar carilah ilmu yang sekedar kita inginkan. Misalnya banyak tuh ilmu ya, ilmu hipnotis, hipnoterapi. Kalau emang nggak dibutuhkan untuk pendapatan teman-teman sekalian merasa nggak butuh, nggak usah. Tapi teman-teman misalnya ya, saya harus jualan nih Mas Didik dengan marketplace. Saya harus tahu ilmunya, ilmu marketplace ini. Saya bilang belajar sana. Walaupun mahal datangi. Karena itu sudah masuk ilmu yang dibutuhkan. Ya, itu sudah termasuk ilmu yang dibutuhkan. Saya penting banget nih harus iklan di Google Ads misalnya. Saya harus tahu ilmu ini. Saya butuh banget ilmu ini. Saran saya kejar. Maka teman-teman sekalian, carilah ilmu yang dibutuhkan. Jangan carilah ilmu yang sekedar diinginkan. Itu prinsipnya. Sekarang yang keenam. Mulai sekarang teman-teman sekalian berani membangun personal brand. Artinya apa? Nyalain kamera teman-teman mulailah ngomong tentang produk yang teman-teman jual. Mulailah ngomong teman-teman ini siapa. Personal brand. Udahlah nggak ada istilah malu-malu lagi nggak. Malu itu kalau teman-teman bermaksiat. Malu itu kalau teman-teman sekalian menyusahkan orang tua. Malu itu kalau teman-teman sekalian belum pernah membahagiakan orang tua teman-teman sekalian. Malu itu kalau teman-teman sekalian ya membiarkan istrinya kesusahan dan anak-anaknya kesusahan. Itu malu. Depan kamera ngapain malu? Gas aja ya. Saran saya gas. Mulailah ya lakukan seperti itu setiap hari. Komitmen konsisten. Oke, saya rasa begitu. Ya saran saya teman-teman sekalian. Ya, jangan buru-buru untuk melakukan suatu hal, lakukan suatu hal yang memang dibutuhkan. Jangan pamer gaya hidup, hindari uang-uang konsumtif yang nggak jelas itu gitu kan. Ya beli sesuatu yang nggak jelas, carilah ya ilmu yang kita butuhkan, carilah produk yang emang kita butuhkan. Kalau emang butuh silakan beli, walaupun mahal. Kalau nggak butuh, jangan beli walaupun murah, gitu ya. Fokus pada satu bidang, sabar konsisten. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan 100 juta pertamanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.